Salam. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya hari ini kita akan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat yang indah, untuk kesempatan yang indah. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang dalam kehidupan kami. Hari ini hari berkat, hari damai sejahtera, hari sukacita. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan membaca Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Saudaraku, firman Tuhan berkata, yang hilang sekarang sudah diselamatkan. Kita membaca ayat ini, kita pasti akan teringat akan kisah yang luar biasa. Kita sering mendengarnya. Ini tentang seorang kepala pemungut cukai, Zakheus, yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, ada beberapa langkah yang luar biasa, yang indah, yang akan kita renungkan hari ini. Yang pertama, dikatakan di sini, di ayat yang kedua dari Lukas 19, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Berarti Zakheus jabatannya kepala pemungut cukai. Dia punya kekayaan yang besar. Berarti dia seorang pejabat yang sukses. Seorang pejabat yang bisa membuktikan kerjanya luar biasa. Sehingga dia mendapatkan karir yang bagus dan dia mendapatkan kekayaan. Berarti Zakheus adalah orang yang rajin. Saudaraku yang kekasih, Tuhan ingin kita menjadi orang yang rajin. Orang yang begitu giat dalam bekerja. Karena kalau kita giat bekerja, kita akan melihat hasil yang luar biasa. Yang kedua dikatakan di sini, di ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang. Apakah Yesus itu? Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Berarti ciri yang kedua dari Zakheus adalah badannya pendek. Saudaraku, badan yang pendek tidak menghalangi dia untuk melihat Yesus. Dia sudah mendengar tentang Yesus, dia sudah tahu, dan dia inginkan bertemu dengan Yesus, empat mata melihat dari dekat. Saudaraku, badan yang pendek tidak menghalangi dia untuk menjumpai Yesus. Badan yang pendek tidak menghalangi dia untuk mematahkan semangatnya melihat Yesus. Saudaraku yang kekasih, dikatakan di sini, seorang yang luar biasa, seorang yang hebat, tidak dibatasi oleh keadaan fisiknya. Karena fisik boleh saja berbeda, fisik boleh saja mungkin tidak sama, tetapi kalau ada niat di dalam hati, kalau ada kekuatan dalam hati, orang itu akan bisa melihat hasil yang luar biasa. Orang itu akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Saudaraku, Zakheus punya tekad yang kuat, dia punya keinginan yang kuat. Itu mematahkan semua orang-orang yang ada di hadapannya. Fisiknya tidak menghalangi dia untuk memperoleh apa yang dia inginkan, saudara. Yang ketiga, dikatakan di sini Lukas 19, ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang. Apakah Yesus itu? Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudaraku, berarti yang ketiga dikatakan di sini bahwa Zakheus berlari menuju kepada Yesus. Orang banyak menghalangi, tetapi dia tetap berlari. Dan dia berlari begitu cepat, dia naik ke atas pohon ara. Saudaraku, berarti dia ingin sekali bertemu dengan Yesus. Dia punya niat, dia punya kekuatan melebihi orang-orang di sekelilingnya. Saudaraku, orang-orang yang tinggi yang menghalanginya tidak menghalangi Zakheus berlari menemui Yesus. Saudaraku, ketika kita ingin menemui Yesus, kita akan meninggalkan semua kebanggaan kita. Kita akan meninggalkan semua yang ada di hadapan kita, semua yang kita miliki, dan kita akan berlari lebih cepat, mendahului semua orang untuk melihat Yesus, untuk menjumpai Yesus. Berarti ada usaha yang keras, ada tekad yang keras, dan ada kemauan yang keras. Saudaraku, tanpa kemauan yang keras, kita tidak bisa melihat mujizat, kita tidak bisa melihat Yesus, kita tidak bisa berjumpa dengan Yesus.
harus ada usaha, harus ada tekad yang kuat. Yang keempat, dikatakan di sini Lukas 19 ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lihat apa yang terjadi, saudara. Ternyata Zakeus mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia sampai di atas pohon ara dan bisa melihat Yesus. Dan apa yang dia dapatkan, saudara, dia terkejut karena tiba-tiba Yesus menghampirinya dan melihat ke atas, melihat dirinya dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudaraku, berarti ada usaha, ada niat, dan ada hasil. Saudaraku, kalau kita berniat, kalau kita berusaha dengan keras, kalau kita bertekad, kalau kita membawanya semua itu dalam doa, pasti kita akan melihat berkat, pasti kita akan melihat hasil yang besar. Zakeus mendapatkan apa yang diinginkannya, bahkan di luar jangkauan pikirannya. Yesus melihatnya, Yesus memandangnya, Yesus memanggil namanya. Saudaraku, apa yang ada di pikiran Zakeus sehingga Yesus memanggil namanya? Yesus kenal siapa yang ada di atas pohon ara. Itu pasti Zakeus, orang yang luar biasa, orang yang ingin menjumpainya, orang yang ingin bertemu dengannya. Saudaraku, Tuhan Yesus menghargai orang-orang yang datang kepadanya, yang datang dengan semua pengorbanan, yang datang dengan hatinya, yang datang dengan keinginan yang kuat, dan yang datang untuk melihatnya. Saudaraku, Zakeus ingin melihat Yesus, ingin mendengarkan, bahkan ingin menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus dari dekat, dan dia mendapatkannya. Selanjutnya di sini dikatakan, saudara, di Lukas 19 ayat yang ke-6, lalu Zakeus segera turun dan menemui Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudaraku, ketika Zakeus mendapatkan namanya disebut, dia langsung turun. Ini yang saya mau katakan, siapa yang bisa menahan hatinya ketika Yesus memanggil namanya? Setiap orang yang dipanggil namanya oleh Tuhan, pasti dia akan mendengarkan, dia pasti akan dijamah, dia pasti akan melihat siapa yang memanggilnya. Saudaraku, Zakeus melihat yang memanggil namanya. Dia begitu senang, dia begitu bergembira. Dia langsung turun menemui Yesus dengan sukacita. Saudaraku yang kekasih, orang yang berjumpa dengan Tuhan, orang itu mendapatkan sukacita, mendapatkan damai sejahtera. Tadinya Zakeus penuh dengan keingintahuan, tadinya Zakeus penuh dengan semua pertanyaan dalam hatinya. Sekarang dia mendapatkan sukacita, dia mendapatkan jawaban, dia mendapatkan Yesus, dia mendapatkan semua yang diinginkannya. Saudaraku, Zakeus bersukacita. Dikatakan di sini, banyak orang tidak suka, tetapi itu tidak mematahkan semangatnya. Itu juga tidak mempengaruhi Yesus untuk berjumpa dengan Zakeus. Selanjutnya ini yang luar biasa, dikatakan di sini Lukas pasal 19 ayat yang ke-8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Saudaraku, Zakeus menyadari kesalahannya, Zakeus menyadari keteledorannya. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia menyadari semua dosa-dosanya. Dia minta pengampunan, dia menyesal, dan kata-kata penyesalannya ini dikatakan langsung ke hadapan Yesus. "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Dan Yesus pun berkata kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudaraku, Zakeus terhilang. Tadinya dia jauh dari Tuhan. Tadi hidupnya dengan memeras, dengan berbuat kekerasan, dengan melakukan semua yang keras, arogan. Sekarang berubah dari orang yang keras, sekarang menjadi orang yang lembut. Dari orang yang tadinya kikir, sekarang menjadi orang yang murah hati.
Tadinya orang yang berbuat kejahatan, sekarang mengakui kejahatannya dan berusaha menunaikan semua kesalahannya. Dia memberikan hartanya, dia memberikan semua miliknya, dan dia mengembalikan kepada seorang yang diperas 4 kali lipat. Saudaraku yang kekasih, apa yang dilakukan oleh Zakeus menunjukkan ada perubahan, ada sukacita dari yang terhilang. Sekarang dia menemukan sukacita, dia menemukan kedamaian, dia menemukan jawaban. Tuhan memberikan Zakeus kesempatan untuk berubah, untuk menjadi orang yang luar biasa dan orang yang diberkati Tuhan. Yesus berkata kepada semua orang yang ada di sekeliling itu, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudaraku yang kekasih, hari ini Tuhan mencari anaknya. Tuhan mencari saudara-saudara yang saat ini ingin datang ke hadapannya, ingin berjumpa dan ingin berbicara kepadanya. Yesus menghampiri saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk damai sejahtera, untuk sukacita. Hari ini Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberikan damai sejahtera buat semua orang yang mencari, bahkan semua orang yang merindukan Tuhan. Hari ini sukacita, damai sejahtera berlimpah. Haleluya. Amin. Tetap kuat dalam Tuhan, tetap sehat. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.